Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada video ini kita akan membahas Smart Money Concept, cara trading dengan Smart Money Concept dari Lux Algo. Kami harapkan Anda jangan melewatkan video ini karena kami akan membahas Smart Money Concept ini dengan sangat detail dan dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai pembahasan ini. Secara umum, ada dua struktur market yang menjadi dasar dari Smart Money Concept ini. Dan dari dua struktur tersebut, ada dua komponen utama yang mendukung teorinya. Dua struktur market tersebut adalah struktur dari pola uptrend dan struktur dari pola downtrend. Di mana seperti terlihat dalam pola yang ditunjukkan oleh visual ini, jika kita perhatikan, pada gambar ini ditunjukkan pola market yang uptrend dan pola market yang downtrend. Pada pola uptrend sendiri ditunjukkan dengan struktur market yang membentuk pola high, higher high, dan lower high. Sedangkan dalam pola downtrend, struktur market yang ditunjukkan adalah higher low dan lower low. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk membentuk pola Smart Money Concept secara sederhana, maka akan ada dua jenis struktur yang mendukung teori ini, yaitu BOS. BOS merupakan kepanjangan dari Breakout Structure. Jika dalam struktur market yang uptrend, maka BOS ini akan terjadi pada saat harga melewati atau melakukan breakout terhadap high atau resisten yang sebelumnya. Contoh BOS pada market uptrend akan terjadi pada proses pembentukan struktur kenaikan harga dari lower high menuju ke higher high. Di mana seperti yang kita lihat, bahwa harga dapat melakukan breakout terhadap high yang sebelumnya. Dan hal yang sama juga terjadi pada saat market sedang downtrend. Namun, pada saat market sedang downtrend, maka BOS ini akan terletak pada saat market melakukan koreksi terlebih dahulu untuk membentuk higher low sebelum lanjut untuk melakukan breakout terhadap lower low dan membentuk low baru. Kemudian, change of character. Change of character sendiri dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada struktur market. Atau dengan kata lain, change of character akan terjadi apabila terjadi perubahan tren di market. Bisa dari tren bullish menuju tren bearish. Contoh, misalkan pada saat pola uptrend, harga dapat menembus lower high, maka di situ akan terjadi struktur change of character. Di mana ketika harga dapat menembus support pada lower high, maka secara kemungkinan besar akan terjadi perubahan tren yang terjadi di market. Hal yang sama juga berlaku pada pola downtrend. Sekarang kita masuk ke indikator yang akan kita gunakan, yaitu Smart Money Concept dari Lux Algo. Langkah pertama, buka aplikasi TradingView Anda dan masuk ke kolom pencarian indikator dan ketikkan Smart Money Concept dari Lux Algo. Untuk pengaturan awal, maka kita akan menggunakan indikator ini secara default saja. Karena secara umum, indikator ini sudah dapat bekerja dengan sangat baik pada pengaturan default. Namun, saya akan menjelaskan sedikit mengenai indikator Smart Money Concept ini. Yang pertama, mode. Pada pilihan mode, Anda dapat memilih historical ataupun present. Jika Anda memilih present, maka data yang akan ditampilkan hanya data terkini saja. Sedangkan jika menggunakan mode historical, maka itu akan memuat data-data dari data yang sebelumnya. Kemudian, style. Style ini adalah mode pewarnaan dari bar order block. Anda dapat memilih mode colored atau monochrome. Color candles. Ini adalah pengaturan warna dari candlestick. Jika Anda menandai pada kolom ini, maka chart Anda hanya akan mempunyai dua warna yang merupakan representasi tren yang sedang terjadi. Jika bearish, maka candlestick akan berwarna merah. Namun, jika bullish, maka candlestick akan berwarna hijau sampai tren berubah kembali. Show internal structure. Ini merupakan tab label BOS dan change of character pada chart. Jika Anda menghilangkan centang pada kolom ini, maka penanda BOS dan change of character akan hilang. Kemudian, confluence filter. Confluence filter sendiri merupakan pembatasan pada BOS dan change of character pada chart. Show swing structure. Tab ini pada dasarnya sama dengan show internal structure, namun dalam rentang waktu yang lebih panjang. Show swing point.
So swing point ini adalah penanda untuk struktur market seperti higher high, higher low, dan yang lainnya. Internal order block adalah jumlah order block yang akan kita gunakan pada chart. Swing order block. Tab ini sama seperti internal order block, namun dalam rentang waktu yang lebih panjang. EQL dan EQH. Tab ini adalah tab liquidity di market, namun masih hanya terbatas pada EQL dan EQH saja. Belum ada buy side liquidity dan sell side liquidity. Value fair gap. Ini adalah tab untuk menampilkan atau tidak menampilkan candle imbalance pada chart. High lows MTF. Tab ini adalah range harga tertinggi dan harga terendah dari market sesuai dengan pilihan yang kita pilih. Yang terakhir, premium discount zone. Indikator ini juga dapat menampilkan pada titik mana harga akan dianggap premium ataupun sedang diskon. Kemudian, setelah melihat indikator ini, maka kita akan melihat beberapa komponen dari seperti yang sudah kami jelaskan di awal. Misalkan kita ambil contoh ketika market sedang uptrend dan resisten dapat ditembus, maka akan ada penanda break of structure atau BOS. Dan ketika market sedang downtrend dan ada penembusan support, maka itu akan diberi tanda BOS juga. Selanjutnya, misalkan indikator ini menganggap market sedang dalam kondisi downtrend dan terjadi penembusan pada resisten, maka akan muncul tanda change of character yang menandakan kemungkinan akan terjadi perubahan tren yang terjadi di market. Namun, yang perlu kita ketahui bahwa ketika tanda change of character ini muncul, maka itu bukanlah tanda absolut bahwa market akan langsung merubah tren yang ada. Anda tetap harus memperhatikan pergerakan selanjutnya untuk menentukan posisi. Selanjutnya kita akan membahas cara trading menggunakan indikator ini. Namun, sebelum kita menggunakan indikator ini sebagai indikator trading kita, maka ada baiknya jika kita menambahkan indikator trend magic dari Keyvan Osbilgic. Masuk ke kolom search indikator dan ketikkan trend magic, kemudian pilih trend magic dari Keyvan Osbilgic. Selanjutnya lakukan pengaturan pada indikator trend magic ini. Pada kolom CCI period, ganti angkanya menjadi 15. Dan beginilah tampilan indikator ini. Cara trading yang akan kita gunakan dengan menggunakan indikator ini adalah dengan memanfaatkan tanda change of character dan break of structure. Cara melakukan buy. Ketika tanda change of character sudah muncul, maka perhatikan candlestick yang terbentuk. Pastikan bahwa candlestick yang terbentuk setelah tanda change of character muncul adalah candlestick bullish yang memiliki body candle. Kemudian, pastikan bahwa indikator dari trend magic sudah berwarna biru. Jika semua syarat di atas sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry buy setelah candlestick bullish selesai ditutup. Tempatkan stop loss di bawah dari order block. Dan gunakan target take profit dengan risk and reward ratio 1:1,5 untuk TP1, 1:2 untuk TP2, dan 1:3 untuk TP3. Dan sebagai extension TP3, maka Anda juga dapat menunggu hingga garis sinyal trend magic berubah menjadi warna merah kembali. Cara melakukan sell. Ketika tanda change of character sudah muncul, maka perhatikan candlestick yang terbentuk. Pastikan bahwa candlestick yang terbentuk setelah tanda change of character muncul adalah candlestick bearish yang memiliki body candle. Kemudian pastikan bahwa indikator dari trend magic sudah berwarna merah. Jika semua syarat di atas sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry sell setelah candlestick bearish selesai ditutup. Tempatkan stop loss di atas dari order block. Dan gunakan target take profit dengan risk and reward ratio 1:1,5 untuk TP1, 1:2 untuk TP2, dan 1:3 untuk TP3. Dan sebagai extension TP3, maka Anda juga dapat menunggu hingga garis sinyal dari trend magic berubah kembali menjadi warna biru. Tips dan trik trading. Selalu jaga money management Anda dengan baik. Yang kedua, setiap TP1 sudah tercapai, Anda juga dapat memindahkan stop loss ke entry break even point untuk menghindari pembalikan harga. Yang ketiga, kita juga dapat melakukan trailing stop loss ketika TP1 sudah tercapai.
Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga berguna dan menambah wawasan kita semua. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, Trader Misterius.